Dari kedua korban saya tidak mengenali semuanya. What's up everybody, jumpa lagi bareng gue Randy di sini di channel kesayangan kita, Horror Area. Ini tepatnya horor. Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan selalu dalam lindungannya. Amin. Kasus pengoperatan Pina Cirebon ini kembali viral karena diangkat dalam sebuah kisah film, dan karena film tersebut, kasus ini kembali menjadi sorotan, terutama bagi masyarakat. Dan dalam perkembangannya, ditemukan beberapa fakta baru dari kasus ini. Nah, kali ini gue akan bahas kejanggalan-kejanggalan yang terjadi pada kasus Pina Cirebon ini. Kira-kira apa aja ya kejanggalan yang terjadi di sana dan update terbarunya? Gimana kejadiannya? Gimana cerita lengkapnya? So, tanpa banyak bacot lagi, yuk kita sikat sama-sama pembahasannya di sini di Horror Area. Pengacara terdakwa mulai angkat bicara terkait beredarnya narasi yang dianggap liar terhadap rangkaian kasus dua sejoli ini. Pengacara terdakwa yaitu Jogi Nainggolan pun mengaku sejak awal ditunjuk sebagai kuasa hukum sudah merasakan ada kejanggalan dalam proses penanganan perkara. Beliau pun mengungkapkan fakta ketika 5 kliennya tersebut berada di Polda Jabar kala itu. Kondisi fisiknya dalam keadaan luka-luka tuh. Berarti ada perbuatan yang dilakukan penyelidik terdahulu di Polres Cirebon Kota, dan kemungkinan besar dilakukan oleh Rodiana, ayah dari Eki, yang menangkap terduga pelaku tanpa ada bukti dan juga tanpa surat penangkapan. Apalagi saat itu ia berada di unit yang bertugas menangkap dan melakukan action kepada tersangka. Hal itu baru dugaan aja ya gengs dari pengacara tersangka. Dari informasi awal tersebut, Jogi dan pengacara lain pun melakukan investigasi secara mandiri tentang kasus yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Diketahui, kedelapan tersangka tersebut didampingi oleh pengacara yang berbeda-beda tuh. Nanti di akhir video, kalian pasti menemukan kenapa pengacara tersangka tersebut berbeda-beda. Jogi Nainggolan sendiri mendampingi 5 orang tersangka yang divonis seumur hidup. Sementara itu, mendampingi terdakwa Saka Tatal, pelaku di bawah umur, dan juga Sudirman. Dan yang terakhir, Widyaningsih Cindy Sembiring mendampingi kliennya bernama Ripaldi Aditya yang belakangan ini diketahui tidak berkaitan dengan Pina dan Eki tersebut. Pada malam kejadian, 5 tersangka tersebut sedang duduk nongkrong hingga larut malam di warung kediaman Bu Nining tuh. Namun, karena mungkin mereka ribut atau gimana lah, biasa kalau anak muda nongkrong pasti rame banget. Dan di malam itu, karena mereka terdengar agak gaduh suaranya oleh pemilik rumah Ibu Nining, mereka disuruh untuk meninggalkan tempat. Sehingga kesemua mereka itu berjumlah kurang lebih ada 9 orang berpindah ke rumahnya Pak RT. Jadi, pemilik warung tersebut meminta untuk mereka pindah ke tempat nongkrong yang lain. Akhirnya, mereka pun pindah ke rumah RT yang putranya bernama Kapi, dan kebetulan ia juga ikut dalam kejadian tersebut. Sementara, kejadian di Jalan Perjuangan yang jaraknya 1 kilometer. Dan dua lokasi ini sangatlah berbeda. Kalau bicara kejadian di sana, dan ada yang duduk di rumah RT tersebut, memang tidak berkaitan, dan harusnya ada bidang khusus yang menangani hal tersebut. Ungkap Jogi lagi. Ia pun mengungkapkan bahwa klien Jogi maupun klien Titin ditangkap karena ada informasi yang diberikan oleh Aep dan Dede kepada Rudiana, ayah dari Eki tersebut. Info tersebut mengatakan bahwa klien Jogi dan Titin dituduh melakukan tindakan kejahatan terhadap Eki dan Pina. Jogi pun kembali menyebutkan saat persidangan pihaknya tadi berkesempatan
untuk menghadirkan saksi yang bisa meringankan tuntutan jaksa. Bahkan bisa dipastikan semua terdakwa tidak saling mengena korban maupun pelaku yang saat ini menjadi DPO. Termasuk salah satunya tersangka atas nama Ripaldi alias Ucil yang berkasnya ditangani oleh pengacara Ibu Widya Ningsih dan Cindy tersebut. Ripaldi pun kala itu dituduh membawa di lokasi Jalan Perjuangan, dan dari tuduhan itulah ia pun akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian. Namun anehnya, saat dihadirkan dan dipertemukan dengan 6 pelaku lainnya, Ripaldi pun tak mengenal dengan para pelaku lainnya. Saat itu juga, berkas Ripaldi pun terpisah dengan terdakwa lainnya. Ripaldi pun bahkan menyatakan bahwa ia tak mengenal sama sekali kepada korban yang bahkan DPO dari kasus Vina dan Eki tersebut. Jogi pun kembali mengatakan bahwa 5 kliennya tersebut adalah seorang pekerja kasar atau kuli bangunan. Nah, di malam kejadian, klien kami bersama teman-temannya itu sedang berada di sebuah gang di depan rumahnya Ibu Nining. Mereka adalah para buruh kasar, pekerja bangunan yang tidak ada hubungannya dengan geng motor. Ia pun kembali mengungkapkan kejanggalan lain yang dihadapi para pengacara terdakwa adalah tuduhan yang disampaikan tidak menyebutkan adanya tindak. Selain itu, hasil dari investigasi kuasa hukum terdakwa pun menyebutkan bahwa di lokasi kejadian Eki dan Vina meninggal terdapat sebuah CCTV di sana. Namun, hal tersebut tidak dijadikan bukti oleh pihak kepolisian dengan alasan yang tak logis tuh. Yaitu, alasannya tak punya ahli untuk membuka hal tersebut. Hanya kami katanya tidak memiliki ahli untuk membongkar apa isi daripada CCTV. Ini kan sangat ibaratnya nih ironis sekali. Jogi pun juga meminta tindakan lebih spesifik dan melakukan tes DNA terkait hasil pemeriksaan forensik terdapat sperma Vina tersebut. Menurutnya, keberadaan sperma tersebut belum dipastikan mengarah kepada para terdakwa tersebut. Jogi pun mengaku belum mengetahui apa motivasi dari penangkapan para terdakwa yang dianggap tidak terbukti melakukan satu tindakan kejahatan di kasus Vina tersebut. Apalagi mereka dan keluarga terdakwa sudah menderita batin selama 8 tahun lamanya. Jogi pun mengungkapkan hal terakhir terkait kasus Vina ini. Ia dan pengacara lainnya sedang memperjuangkan kembali untuk mendapatkan keadilan. Ibtu Rudiana selaku ayah kandung dari Eki, kekasih almarhum Vina tersebut, akhirnya buka suara terkait kasus Vina ini. Beliau pun memastikan tidak akan tinggal diam atas kasus yang terjadi tersebut. Dia juga terus berupaya agar kasus ini diusut secara tuntas. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, yaitu Instagram pribadi beliau, ia pun mengunggah video klarifikasi tentang Vina dan anaknya yang ia cintai tuh. Pria paruh tersebut tampak menahan tangis dan suaranya bergetar saat memberikan pernyataan tersebut. Saya mengharapkan pada seluruh warga negara Indonesia, saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Kemudian dia pun melanjutkan pernyataannya. Ia pun memohon doa kepada seluruh masyarakat Indonesia agar kasus yang menimpa anaknya tersebut dan kekasihnya Vina cepat bisa diselesaikan secara tuntas. Dan di akhir pernyataannya, ia pun memohon kepada seluruh warga Indonesia agar jangan berasumsi atau memberikan statement-statement yang bisa menyakiti hati keluarga korban. Sakatata adalah seorang pelaku dalam Vina dan Eki ini. Sakatata yang divonis 8 tahun penjara atas kasus Vina tersebut
ternyata sudah bebas pada bulan April 2020 lalu. Saat di penjara tahun 2016 lalu, ia pun masih berusia 16 tahun. Ia pun mengaku bahwa ia korban salah tangkap dari pihak kepolisian karena saat malam kejadian, dia pun berada di rumahnya bersama sang paman. Lebih juga saya tidak paham, saya tidak ada di tempat itu. Saya ada di rumah. Saya ada waktu malam kejadian. Saya ada di rumah sama kakak saya sama paman saya. Lantaran masih berada di bawah umur, Saka pun divonis lebih rendah dari terpidana lainnya. Secara jujur, Saka pun mengakui tak mengenal sama sekali 3 buronan Cirebon tersebut. Dalam rilis kejadian polisi, ada 11 pelaku yang terlibat dalam kasus tersebut. Namun, ia pun mengungkapkan bahwa dirinya sebenarnya adalah korban salah tangkap dalam kasus ini. Dia pun sudah keluar penjara pada tahun 2020 lalu. Ia pun kembali mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui soal Tina dan Eki tersebut. Hal itu pun ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya, yaitu Ibu Titin. Ia pun divonis 8 tahun penjara, sementara 17 lainnya yang telah dewasa divonis seumur hidup. Namun, ia mendapatkan remisi, jadi ia hanya mendapatkan hukuman selama 4 tahun penjara. Selain tidak mengenal 3 pelaku yang buron tersebut, Saka pun mengaku tidak mengenal Pina dan Eki tersebut. Dari kedua korban saya tidak mengenali semuanya. Gak ada yang kenal satupun. Satupun saya tidak mengenali. Bahkan ia pun mengaku tidak mengetahui sama sekali soal geng motor tersebut. Lalu, ia pun menceritakan bagaimana ia ditangkap oleh pihak kepolisian saat itu. Ia pun baru bangun tidur tuh, lalu ia pun main ke rumah saudaranya. Saat itu, motor ia pun kehabisan bensin, lalu ia pun mengisi bensin di pom mini. Sehabis pulang mengisi bensin, tiba-tiba ada polisi yang datang, lalu nyamperin. Setelah itu, ia langsung menangkap saya tanpa sebab dan alasan yang pasti. Menurut Saka, belakangan ini polisi kembali datang dan menanyainya soal 3 pelaku yang masih buron dalam kasus Pina tersebut tuh. Ia pun bilang bahwa ia tidak tahu kepada polisi tersebut karena ia hanya korban salah tangkap dari kasus Pina dan Eki tersebut. Kuasa hukum dari saudara Saka yaitu Ibu Titin pun menjelaskan dalam fakta persidangan terungkap bahwa kasus ini awalnya dianggap kecelakaan menjadi dugaan karena kecurigaan ayah Eki yang seorang pihak kepolisian saat itu. Salah satu hal yang dicurigai Bapak Eki adalah karena kondisi motornya yang tidak rusak karena kecelakaan tersebut. Penuturan Ibu Titin dalam persidangan tersebut, ia pun berucap bahwa Rudiana ayah Eki tersebut menelusuri jalan 500 meter ke arah flyover Talun. Lalu, ia pun berjalan 500 meter lagi mendekati sebuah SMP. Keesokan harinya, ia pun menelusuri jalan tersebut. Lalu dia pun bertemu dengan Aep dan Dede kala itu di perempatan jalan menuju SMP tersebut. Dari keterangan Aep dan Dede inilah, Rudiana pun menjadikan dasar adanya di kasus Pina dan Eki tersebut. Namun sayangnya, Aep dan Dede ini tidak dihadirkan dalam persidangan itu. Beliau juga mengungkapkan kejanggalan lainnya tentang adanya perbedaan dakwaan dan hasil visum. Dalam hasil visum Eki, dokter pun menyebutkan bahwa ia dengan luka yang berat di bagian kepala. Sementara di dalam dakwaan pun disebutkan bahwa salah satu pelaku perut korban hingga wafat seketika. Selain itu, barang bukti berupa baju Eki saat ditunjukkan di pengadilan sama sekali tidak ada yang bolong tuh. Jadi, ini merupakan kejanggalan. Seperti yang kita ketahui semuanya, bahwa kasus Pina dan Eki ini hingga kini belum tuntas penanganannya dan 3 orang pelaku belum ditemukan.
Polisi pun memastikan kasus yang terjadi 8 tahun silam ini akan terus bergulir dan terus mengupayakan pencarian terhadap 3 pelaku yang masih buron tersebut. Mari kita luangkan waktu kita sejenak untuk mendoakan Vina dan Eki yang berada di alam sana. Semoga mereka diampuni dosanya, diterima amal baiknya, dan dilapangkan di alam kuburnya. Amin. Itulah pembahasan kasus Vina yang kembali viral dan menggegerkan masyarakat, terutama warganet. Semoga kita lebih berhati-hati lagi di zaman yang edan ini. Dan selalu ingat juga kata-kata Bang Napi itu. Was-waslah, was-waslah. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan nonton sampai selesai. Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungannya. Amin. Bantu dukung channel kami dengan cara like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng ikonnya agar kalian mengetahui konten-konten terbaru yang kami update tuh. Dan buat kalian yang ingin pembahasan lain di channel ini, silakan aja tulis di kolom komentar ya apa yang akan gue bahas selanjutnya. Kalau gue mampu, nanti gue akan bahas di channel ini pembahasan tersebut. Terima kasih. Sekian horor area kali ini. Semoga Anda terhibur. Gue Randy di sini pamit undur diri. Bye.